strategi dalam arti ya, sudah kelihatan? Sudah, Sudah Pak. terlihat. Ya, saya tidak Terlihat, Bapak. membahas strategi ini teoritik gitu ya, tapi saya kaitkan dengan kira-kira teknologi nanti itu Anda bisa merancang seperti apa, gitu ya. Nanti kita bahas mengenai strategi dan peran serta keterampilan. Ya, peran dan keterampilan itu erat kaitannya dengan eh, teknologi yang nanti akan Anda kembangkan pada saat Anda praktikum maupun tesis, gitu ya. Strategi ini yang kita ini bagi teman-teman yang dari Poltekkes sudah familiar ya dengan strategi ini. Pada intinya ada tiga strategi. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah kampanye atau campaign, yang kedua adalah kontes. Ya. Ini disebut sebagai dijelaskan secara kontinum, gitu ya. Kontinum ini artinya kan dua sisi atau dua titik yang bertolak belakang, Jadi eh, strategi ini itu juga bertolak belakang antara kolaborasi dengan kontes. Bertolak belakang, di mana di antara kedua kedua titik yang bertolak belakang secara ekstrim ini itu ada nilai, gitu ya, ada nilai yang merupakan perpaduan dari kedua kedua strategi ini. Dengan demikian Anda nanti bisa saja mengembangkan teknologi yang erat kaitannya dengan kedua strategi ini, ya. Tapi tidak selalu Anda itu ada di satu titik, ya. Tidak hanya tidak berarti harus ada di dalam satu titik. Tetapi bisa saja Anda ada di skor-skor atau nilai-nilai yang merupakan perpaduan ini, ya, perpaduan dua dua strategi. Dan bahkan perpaduannya bukan perpaduan benar-benar perpaduan dalam arti titik tengah, yaitu kampanye, ya. Tetapi bisa saja kampanye ini Anda ada di sini atau bahkan ada di sini, ya. Nanti teknologi-teknologi ini nanti Anda rancang sendiri, Anda cari, gitu ya. Anda cari bagaimana kira-kira teknologi apa yang bisa dikembangkan yang merupakan perpaduan antara kampanye dan kontes atau kolaborasi dengan kampanye, gitu ya. Itu prinsip dasarnya, gitu ya. Eh, Intinya ada tiga strategi ini. Ini garis besarnya, ya. Eh, ini penjelasannya, kolaborasi. Kolaborasi itu jika itu dilakukan, ya, strategi kolaborasi itu dilakukan jika sistem sasaran ini artinya komunitasnya atau kelompok penerima manfaatnya, gitu ya, penerima manfaatnya itu sudah setuju, ya, sudah setuju atau menyepakati, ya, setuju atau menyepakati dengan sistem kegiatan. Sistem kegiatan itu artinya kemarin mungkin belum kita jelaskan secara rinci, ya.
Eh, Sistem sasaran itu adalah orang yang mau dirubah atau pihak yang akan dirubah, ya, yang dikenai satu eh, upaya perubahan. Sedangkan sistem kegiatan itu adalah seluruh subsistem yang terlibat di dalam sistem perubahan. Ya. Seluruh subsistem yang terlibat di dalam upaya perubahan. Ya, jadi kalau Anda mau melakukan satu, Anda dan teman-teman dan sistem yang ada di dalam masyarakat itu ingin melakukan satu pemberdayaan yang berupa misalnya adalah capacity building begitu. Kalau sistem sasarannya ini sudah setuju terhadap eh, capacity building yang Anda mau rencanakan, maka langsung saja kolaborasi itu intinya adalah kolaborasi, ya. Kegiatan apa namanya strategi yang Anda lakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi itu langsung diimplementasikan, ya. Ini taktiknya gitu, langsung diimplementasikan. Karena nggak ada yang menolak, ya. Semuanya sudah setuju, sudah sepakat, tidak ada yang menolak. Langsung diimplementasikan. Kalau oh, program yang dilakukannya adalah misalnya adalah capacity building, ya langsung dikembangkan, gitu ya. Empowerment ya langsung dikembangkan, langsung dilaksanakan bersama masyarakat, tentu saja dengan partisipasi dan pemberdayaan. Ini jangan jangan dilupakan. Ini merupakan satu taktik utama yang ada di dalam kolaborasi. Jadi di sini Anda bisa mengembangkan teknologi. Teknologi apa yang kira-kira erat kaitannya dengan membangun atau menjalankan strategi kolaborasi atau collaboration. Nah, ini misalnya Anda mengembangkan jejaring, ya, mengembangkan jejaring. Jejaring kerja itu bagian dari kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu harus ditentukan pihak-pihak mana yang harus kita eh, tunjuk atau kita tentukan sebagai pihak yang akan menjadi pelaku utama di dalam sebuah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Collaboration ini ada satu perbedaan atau satu pembeda antara cooperation dan collaboration. Kalau cooperation itu melebur gitu ya, melebur atau menyatu. Cooperation ya semuanya itu mencapai tujuan yang sama, tapi tujuan yang menjadi identitas dari kelompok sistem kegiatan itu melebur gitu ya, hilang gitu. Jadi tidak ada identitas dari sistem kegiatan. Kalau sistem kegiatannya itu adalah guru, salah satunya adalah guru, maka dia sudah tidak hilang lagi, sudah tidak jelas lagi identitas dia sebagai guru. Tugas pokok sebagai guru sudah hilang juga, sudah lebur, ya. Semuanya diarahkan untuk membangun kapasitas. Tapi kalau kolaborasi itu identitas dari masing-masing sistem kegiatan itu masih tegas. Ya. Kalau dia tadi adalah guru, ya, guru, maka identitas sebagai guru, kalau bahasa Kementerian Sosialnya itu namanya tupoksi, ya, tupoksi gurunya itu masih tegas. Walaupun tujuannya adalah pengembangan kemampuan,
ya, membangun kemampuan, capacity building. Tapi dia membangun kapasitas ini dengan cara melaksanakan tugas-tugas dia sebagai guru, peran dia sebagai guru. Ya, masih guru. Itu collaboration. Jadi identitas dari masing-masing subsistem yang terlibat di dalam collaboration itu masih tegas. Ya. Tapi kalau cooperation, masing-masing subsistem itu sudah tidak tegas lagi. Dia sudah melebur. Ya. Ibarat putih sama hitam, dia sudah menyatu menjadi abu-abu. Tapi kalau collaboration itu ya kombinasi, gitu ya, kombinasi, combining sama mixing, gitu ya. Kalau cooperation itu mixing, tapi kalau collaboration itu combining. Kalau seseorang itu pakai baju warna pink, kemudian eh, ada bunga-bunganya, ada gambar orang, wajah orang, ada motif-motif lain. Bunga dan wajah orang dan motif lain itu juga masih jelas. Kalau toh bunganya warnanya hijau atau kuningnya itu masih jelas, ya, yang dikombinasikan dengan warna pink sebagai dasar dari baju itu, gitu ya. Itu collaboration. Sedangkan cooperation, kuning, hijau, biru, dan merah itu lebur menjadi satu. Ya, jadi warnanya apa? Entah itu warna campuran antara beraneka ragam warna. Itu namanya mixing. Sedangkan collaboration itu lebih ke arah combining. Collaboration, kombinasi. Ya. Nah, ini nanti Anda boleh mengembangkan, bisa mengembangkan beraneka ragam teknologi yang terkait dengan strategi kolaborasi ini. Strategi kolaborasi. Tadi yang saya sampaikan adalah pengembangan jaringan, ya, jaringan. Jadi warna-warna pihak-pihak yang terlibat di dalam kolaborasi itu gimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan jelas, gitu ya, jelas dan mudah. Misalnya dengan pengembangan jaringan heksagonal, gitu ya, heksagonal. Eh, atau pengembangan jaringan ekologis, gitu ya, ekologis. Ekologis artinya lingkungan. Nah, dan nanti Anda mengembangkan beraneka ragam pihak yang dimasukkan di dalam ekologi itu yang kemudian dikolaborasikan. Gimana cara memudahkan itu? Anda bisa mengembangkan strategi tertentu, teknologi tertentu. Ya. Jadi judul praktikum Anda bisa saja pengembangan jejaring eh, apa itu namanya ekologis, gitu ya, pengembangan jejaring jejaring ekologis untuk menguatkan kolaborasi dalam pemberdayaan gitu ya, atau pengembangan kapasitas apa gitu. Itu teknologinya. Kolaborasi, ya, semua setuju, semua sepakat, ya, semua sepakat, semua setuju. Kalau setuju berarti kolaborasi. Nah, kemudian yang saya gambarkan berikutnya tadi karena ini kontinum, jadi saya gambarkan yang kedua, yang ketiga dulu. Yang ketiga ini adalah yang bertolak belakang, ya, yang bertolak belakang atau berseberangan dengan kolaborasi. Kalau di kolaborasi tadi semua setuju, tapi kalau kontes ini yang kita eh, deskripsikan adalah kontes. Kontes itu adalah strategi di mana sistem sasaran menolak, gitu ya, menolak.
Kalau tadi sistem sasaran setuju, Setuju. ya, sepakat, oke, bagus nih. Tapi kalau sistem sasaran itu menolak, tidak semua program itu disetujui. Saya contohkan di kelas kemarin adalah saya membimbing mahasiswa praktikum dari salah satu LSM. Mahasiswa itu dari LSM. Dia ingin apa namanya mengembangkan sebuah hmm, sistem untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan, ya, bencana lingkungan. Tapi bencana lingkungan itu disebabkan oleh limbah, limbah industri, gitu ya. Limbah industri di Ranca Ekek sana terjadi limbah industri yang masif, kemudian meracuni atau apa jadi polusi bagi sawah yang ada di sana, sehingga sawah itu tidak produktif, gitu ya, tidak produktif. Dia mengatakan itu sebagai bencana lingkungan. Kemudian setelah dikaji, ternyata bencana lingkungan itu disebabkan oleh industri. Industri itu tidak memiliki IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolah air limbah. Industri di sana tidak mempunyai IPAL. Nah, dari situ mahasiswa itu mendorong agar industri-industri itu mempunyai IPAL, ya, instalasi pengolah air limbah. Tapi mereka semuanya semua menolak karena IPAL itu oh, mahal, gitu ya, mahal. Kemudian mahasiswa mengembangkan jejaring kerja bersama tokoh-tokoh lingkungan yang ada di Jawa Barat untuk mendorong industri itu membuat IPAL, tapi tetap menolak dan akhirnya sampai masa masa praktikum berakhir dan kemudian dikembangkan menjadi tesis, sampai tesisnya selesai juga IPAL itu tidak terjadi, tidak dibangun. Mereka begitu kuat menolak dan dia mengerahkan preman. Di sini ada beberapa preman, ya, preman-preman di industri itu. Industri itu bekerja sama dengan preman untuk menolak. Akhirnya tidak terjadi. Nah, ini kontes, ya, sasaran menolak upaya perubahan serta sama sekali tidak ada dukungan sumber daya, ya, sama sekali nggak mau, nggak setuju, tidak ada keterbukaan, nggak mau, bahkan menolak tadi memanfaatkan preman ini tadi untuk menolak dengan keras, ya, menolak dengan keras. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan mengembangkan yang namanya negosiasi, negosiasi tawar-menawar. Kemudian dia mengembangkan sebuah teknologi untuk memudahkan negosiasi, ya, negosiasi antara warga masyarakat yang dirugikan dengan industri yang menolak, gitu ya, yang menolak. Kemudian terjadilah negosiasi, terjadilah tawar-menawar. Tawar-menawar itu eh, seperti apa ya, relasi bersyarat, gitu ya, relasi bersyarat. Relasi bersyarat itu artinya adalah saya mau asal ada syaratnya, gitu ya, ada syaratnya itu, nah, negosiasi. Akhirnya akhirnya industri itu memberikan dukungan sumber, akhirnya memberikan sumber tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat. Syaratnya adalah mereka tidak membuat IPAL, tapi mereka membuat sumur artesis. Ya, sumur artesis itu adalah dalam, sumur dalam sampai di atas 100 meter sumur itu dan biayanya tinggi juga.
dan diberikan kepada masyarakat sepenuhnya dengan biaya dari industri itu sampai 5 buah sumur, ya 5 buah sumur. Tapi tetap dia nggak mau eh, membuat IPAL, walaupun sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sudah bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, sudah bekerja sama dengan LSM, apa itu, peduli masyarakat Sunda. Waktu itu adalah ada LSM kuat yang peduli terhadap situasi kondisi masyarakat Sunda. Sudah diajak bekerja sama untuk menekan industri, tetapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Tawar-menawar ini bukan tawar-menawarnya yang dia kembangkan, tetapi sistem atau cara yang dapat digunakan untuk memudahkan terjadinya negosiasi, ya negosiasi. Dia mengembangkan semacam FGD gitu ya, FGD keterbukaan. Saya lupa nama nama FGD-nya, tapi intinya adalah FGD yang memudahkan terjadinya negosiasi. Itu yang dia kembang. Kemudian ada aksi sosial secara luas. Aksi sosial secara luas ini saya tidak menyarankan ini, ya. Tidak menyarankan itu karena eh, efek sampingnya gitu, efek sampingnya terlalu besar, ya terlalu besar. Aksi sosial secara luas itu misalnya kelompok yang protes gitu ya, kita menyemangati kelompok masyarakat itu agar dia protes, agar dia demonstrasi, agar dia melakukan satu tindakan-tindakan tertentu secara luas, ya, secara luas. Nah, ini saya tidak merekomendasi. Kalau toh nanti Anda tertuju ke sini, mungkin akan dicegah oleh magister, ya, oleh kita. Ya. Maksimal Anda sampai kepada tawar-menawar atau negosiasi. Ini yang bisa Anda lakukan, ya, bisa Anda. Ini di sini juga bisa saja namanya advokasi. Advokasi itu juga bisa saja Anda mengembangkan sesuatu sistem agar pemerintah desa itu bisa mengadvokasi, gitu ya, mengadvokasi. Advokasi itu berbicara atas nama atau bekerja atas nama kelompok masyarakat tertentu yang dirugikan. Ya, yang dirugikan. Itu adalah strategi kontes. Intinya adalah menolak, ya menolak. Di apa ini namanya bencana, dua mahasiswa saya itu adalah bencana. Yang satu adalah bencana lingkungan di Ranca Ekek, yang satu adalah bencana gempa atau bencana alam lah ya, yang terkait dengan tempat wisata di Tebing Keraton. Tebing Keraton ini dekat Poltek Esos ini 10 kilometer lah. 10 kilometer, sekitar 10 kilometer di atas Poltek Esos, di mana terdapat eh, Sesar Lembang. Sesar Lembang ini potensial sekali terjadi bencana, gitu ya, terjadi pergeseran tanah lempeng yang berakibat pada bencana, bencana alam. Sangat rawan, gitu ya, yang terjadi 200 sampai 300 tahunan. Ya. Tapi tebing keraton ini sisa-sisa bencana 200 tahun yang lalu, tebing keraton ini menjadi indah. Ya, indah buat foto selfie bagus, buat nongkrong enak, banyak warung-warung di situ, tempat kita berwisata di hari Sabtu Minggu. Sehingga orang itu banyak berkumpul di situ. Banyak berkumpul di situ, padahal di situ adalah daerah rawan.
Ya, nah, kemudian mahasiswa mendorong pengelola wisata itu untuk membangun kelompok siaga, ya, kelompok siaga atau komunitas siaga, ya. KSP di situ, tapi disponsori oleh tempat wisata itu, ya, pengelola wisata. Tapi menolak, mereka juga menolak. Oh, nggak bisa, nggak boleh kita. Nah, tapi ini lumayan tidak terlalu besar penolakannya, ya, tidak terlalu besar penolakannya. Kalau yang dikaitkan dengan bencana alam, karena bencananya jelas. Kalau di Ranca Ekek itu masih perdebatan, apakah itu karena tidak subur ataukah karena limbah, itu juga belum jelas. Sehingga mereka benar-benar menolak. Walaupun mereka melanggar aturan karena tidak punya IPAL. Terus kemudian perpaduan dari kedua strategi ini, yang satu kontes dan satu lagi adalah kolaborasi, yang satu setuju dan satu menolak. Itu perpaduannya itu adalah sasaran ini sebenarnya masih menolak, menolak, menolak juga. Tetapi penolakan itu terjadi karena mereka tidak paham. Ya, kata kuncinya adalah tidak paham. Ya, tidak paham, tidak mengerti, tidak responsif, dan seterusnya. Sehingga membutuhkan komunikasi lebih lanjut. Nah, jadi kampanye itu strategi yang dilakukan untuk masyarakat yang menolak upaya perubahan, tetapi penolakannya disebabkan karena tidak paham. Ya, dengan demikian Anda harus mengembangkan komunikasi, komunikasi dengan sistem kegiatan kesepakatan belum tercapai, dukungan sangat sedikit, gitu ya, dukungan sumber daya juga sangat sedikit karena belum belum paham, belum bukan sesuatu yang eh, jelas jelas sebagai kebutuhan mereka, gitu ya. Saya pernah cerita, saya bekerja dengan Plan Internasional. Plan itu bergerak dalam bidang penguatan hak-hak anak, gitu ya, hak-hak anak. Hak anak ini ternyata setelah dilakukan upaya-upaya atau proses-proses partisipatif, ternyata hak anak itu bukan merupakan prioritas, ya, bukan merupakan prioritas, tidak dianggap sebagai kebutuhan yang nyata hak anak itu. Dalam masyarakat kita, sudah waktu itu diselenggarakan di Surabaya, di beberapa kabupaten di sekitaran Surabaya, dan mereka nggak mau yang namanya hak anak itu karena karena bukan merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat, maka hak anak itu tidak menjadi prioritas. Dikalahkan dengan eh, kegiatan lain, misalnya pengembangan pembangunan infrastruktur fisik, ya, infrastruktur fisik. Kalahlah itu. Nah, ini menolak, masyarakat itu menolak. Kemudian taktik apa yang harus Anda lakukan? Ya, ada pendidikan, ada persuasi. Persuasi itu mempengaruhi agar mereka itu tergoda, gitu ya. Ada kooptasi, ada lobbying. Nah, ini boleh Anda kembangkan teknologinya nanti. Kooptasi misalnya. Kooptasi itu adalah kita mempengaruhi, ya, mempengaruhi kelompok-kelompok atau orang-orang atau sistem-sistem yang menolak kooptasi itu
mempengaruhi orang-orang atau sistem-sistem yang menolak tegas, tapi memasukkannya ke dalam kelompok tertentu, masuk kelompok nih, masukkan kelompok. Kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sudah mengembangkan program tersebut, ya, supaya orang yang menolak ini tidak perlu kita beri ceramah, tidak perlu kita beri sosialisasi, tidak perlu kita pengaruhi agar mereka tergoda dan seterusnya, enggak. Tetapi cukup memasukkan orang-orang yang terlibat, orang-orang yang menolak itu tadi ke dalam satu kelompok. Kelompok yang sudah mapan. Biarkan mereka mengamati di sini, biarkan mereka sit in, gitu ya, sit in, eh, agar dia mengolah sendiri informasi-informasi yang ada, informasi penting yang ada di dalam kelompok ini. Ya. Sehingga dia belajar sendiri. Nggak perlu kita latih, tidak perlu kita sosialisasi atau kita adakan penyuluhan dan seterusnya. Yang kita perlukan adalah mengajak mereka ke dalam sebuah kelompok. Nah, ini teknologinya adalah teknologi kooptasi. Eh, Kelompok yang menyelenggarakan taktik kooptasi. Kooptasi untuk mengubah kelompok sasaran yang menolak. Ini pernah dikembangkan juga di praktikum dan ini sampai ke tesis kooptasi. Begitu pula dengan lobbying. Lobbying itu apa sih? Lobbying itu juga mempengaruhi orang-orang yang menolak, tetapi mempengaruhi orang-orang yang menolak dengan cara mendekatinya secara informal, mendekatinya secara di luar kelompoknya. Kalau saya, misalnya saya itu menolak tegas program yang Anda sarankan, Anda usulkan, saya tolak tegas sebenarnya. Tapi penolakan saya itu karena saya berada di dalam kelompok saya. Kelompok saya misalnya saya adalah apa itu namanya, parpol tertentu gitu ya. Saya akan menolak karena saya berada di dalam lingkungan parpol itu. Nah, lobbying ini adalah menemui saya, mempengaruhi saya yang menolak tadi, tapi di luar kelompok saya. Sehingga apa namanya, penolakan itu menjadi lebih lunak. Ya, penolakan menjadi lebih lunak karena eh, menolak tapi dengan latar belakang lingkungan kelompok saya, maka penolakannya akan semakin kuat. Saya akan merasa terhormat gitu karena menolak. Tapi setelah saya pulang, kemudian dihubungi oleh pelaksana-pelaksana program itu, mempengaruhi saya untuk menerima dan seterusnya secara informal. Itu juga lobbying. Kooptasi dan lobbying ini juga terkait dengan jejaring, ya, jaringan. Jadi silahkan saja Anda mengembangkan satu teknologi pengembangan jejaring dalam rangka lobbying, lobbying kampanye, social campaign, kampanye sosial atas program pemberdayaan tertentu atau pengembangan kapasitas atau apa ya, lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan dan seterusnya ya. Bencana cocok lobbying, kooptasi, pengembangan ekonomi lokal juga cocok nih kooptasi. Itu strategi dan taktik yang bisa kita kembangkan. Ya, ini beberapa penjelasannya. Ya. Tadi taktiknya adalah empowerment dan participation. Ya. Oke, itu collaboration. Nah, collaboration ini penjelasan-penjelasan.
Baik, itu secara garis besar ya, secara garis besar. Terus kemudian yang erat kaitannya juga dengan teknologi yang bisa Anda kembangkan nanti, itu kaitannya dengan peran dan keterampilan. Ya, peran dan keterampilan ini saya mau share eh, peran dan keterampilan. Oke. Ini menurut James Ive, James Ive itu boleh Anda baca dari beberapa buku. Di situ ada salah satunya adalah dari Esbandi, ya. Esbandi Rukminto. Itu sudah dibahasa Indonesia kan, Community Development. Saya lupa bukunya namanya, judul. Di sini peran pekerja sosial dalam pengembangan komunitas atau pengubahan komunitas itu intinya ada empat kelompok besar ini, ya, empat kelompok besar. Yang pertama adalah fasilitatif, peranan-peranan fasilitatif, membantu membantu kelompok-kelompok atau membantu masyarakat di dalam eh, melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Itu adalah fasilitatif role atau peranan fasilitatif. Kemudian yang kedua adalah educational role, mendidik masyarakat, mengembangkan keterampilan mereka dan seterusnya. Kemudian representational role. Representational role ini adalah peranan-peranan untuk mewakili, ya, mewakili. Mewakili di sini biasanya adalah advokasi. Ya, biasanya adalah advokasi. Ada beberapa bentuk dari peranan ini yang bisa Anda nanti kembangkan di praktikum. Teknologi apa nih yang namanya peranan representasional ini yang dapat Anda kembangkan. Terus teknis, peranan-peranan teknis, melakukan sesuatu. Ya. Fasilitatif yang pertama, yang tadi membantu memudahkan seseorang atau kelompok atau komunitas untuk melakukan sesuatu. Ini facilitation role ini, fasilitatif role ini antara lain keterampilan atau kegiatan apa yang dapat Anda lakukan. Antara lain salah satunya adalah social animation. Social animation itu apa sih? Animation itu apa sih? Animation itu membuat sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak. Itu namanya social animation. Cari nanti di dalam berbagai literatur atau di apa namanya website social animation itu seperti apa. Intinya adalah social animation adalah membuat sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak. Nah, memudahkan agar sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak. Kalau secara klinis gitu, klinis atau rehabilitatif mungkin dapat dikelompokkan ke dalam memberi motivasi, lah ya, memberi motivasi, mendorong. Tapi kalau di dalam
community development namanya adalah social animation. Yang kedua adalah negotiation. Nah, mediation atau negosiasi dan negotiation. Tadi ya tawar menawar, ya, tawar menawar. Mediasi itu ya antara menghubungkan, menjembatani, menghubungkan antara dua dua kelompok yang berkonflik, ya, tidak sepakat, tidak 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 terbuka, saling iri dan seterusnya. Tergantung nanti Anda situasinya seperti apa. Support, memberikan dukungan. Dukungan itu peningkatan partisipatif, ya, kegiatan-kegiatan untuk menguatkan partisipasi agar agar mereka merasa dirinya terdukung. Kemudian yang keempat adalah building konsensus, ya, kesepakatan. Kesepakatan. Konsensus ini cuma enak diucapkan. Konsensus itu, kesepakatan itu enak diucapkan, tetapi sulit dicapai. Konsensus itu. Biasanya karena sulit dicapai konsensus itu, maka seringkali pakai menghitung suara, ya, penghitungan suara. Penghitungan suara itu juga bukan konsensus sebenarnya itu, tetapi hanya soal kekuatan jumlah saja. Jumlah yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa, yang memilih ini berapa, yang memilih itu berapa. Sebenarnya belum terjadi konsensus, tetapi daripada berlama-lama, bertele-tele, maka dihitung secara cepat jumlahnya saja. Nah, itu rawan sebenarnya, ya, masih terdapat kerawanan tertentu kalau berkaitan dengan konflik. Kemudian berikutnya adalah group facilitation, ya, memudahkan kelompok itu berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan gagasan dan seterusnya, ya. Group facilitation. Anda bisa mengembangkan group facilitation itu. Misalnya capacity building, ya. Sekarang ini ada tesis mahasiswa yang ada di Cianjur, dia mengembangkan group facilitation. Saya lupa judulnya apa, tetapi intinya dia itu mengembangkan satu kelompok yang tugasnya itu, kelompok itu bertugas untuk mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap lansia. Ya, kalau mahasiswa saya ini peduli terhadap lansia. Ada banyak kelompok yang peduli terhadap lansia di desa itu, dan kelompok itu juga dikembangkan oleh Yayasan Usaha Mulia di Cianjur. Tapi kelompok-kelompok itu tidak aktif, tidak punya inisiatif, tidak termotivasi, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan itu mengembangkan group facilitation teknik yang dilakukan oleh kelompok tertentu, kelompok yang dibuat oleh dia, yang dikembangkan oleh mahasiswa itu. Dapat saya katakan misalnya, dia itu semacam membuat kelompok yang mampu mendorong atau melakukan social animation kepada kelompok-kelompok yang sudah ada, yang dibina oleh Yayasan Usaha Mulia yang sekarang mandek, ya, mandek.
Itu group facilitation juga itu. Kemudian yang berikutnya adalah skill and resources. Keterampilan untuk ya mengembangkan keterampilan atau memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Kalau soal resources ini bisa juga network ya, social network. Kalau pengembangan keterampilan ini adalah capacity building. Tapi harus diperhatikan ya, capacity building istilahnya adalah capacity building. Ya, capacity building. Nah, tapi di sini itu ada titik-titiknya. Titik-titik capacity building. Nah, titik-titiknya itu harus Anda perhatikan ini. Ada yang namanya community, ada yang namanya individual. Nah, di sini Anda harus harus bisa membedakan ini community capacity building dan individual capacity building. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Kalau community capacity building itu berangkat dari community capacity. Ya, community capacity. Community capacity itu apa sih? Ya, bukan keterampilan orang loh, bukan keterampilan atau kapasitas dari individual, bukan. Tapi community. Community capacity itu apa sih? Ya, community capacity itu adalah ikatan sosial. Nah, ikatan, kekompakan, no, apalagi social capital, social capital, social capital itu hubungan, ikatan, kekompakan, ya, kerjasama. Ini adalah community capacity. Jadi kalau Anda mengembangkan community capacity building, berarti yang Anda kembangkan bukan keterampilan orang, tetapi kekuatan ikatan, kekuatan kekompakan, kekuatan solidaritas, kekuatan social capital. Jadi pengembangan social capital. Capacity building untuk mengembangkan social capital. Itu community capacity building. Tapi kalau individual community capacity building, individual capacity building itu wujudnya adalah pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, mengembangkan kapasitas orang individual. Kalau tadi community capacity building itu berangkatnya bukan individual capacity tapi community capacity. Community capacity otomatis bukan individu tetapi ikatan. Ikatan, kekompakan, solidaritas, kerjasama itu eh, ininya apa namanya bentuk-bentuk teknologinya. Yang berikutnya adalah organizing, artinya adalah ya mengorganisasi. Mengorganisasi artinya ya membuat agar orang itu bekerja bersama mencapai sebuah tujuan bersama. Organize. Educational, yang peranan berikutnya. Tadi yang pertama adalah fasilitasi, ya, facilitation role, fasilitatif role. Terus yang kedua adalah educational role, pendidikan. Ini antara lain keterampilan-keterampilannya adalah consciousness raising. Ini apa ya namanya, sering lah ya,
penguatan kesadaran, peningkatan kesadaran. Kesadaran itu apa sih? Ya, kalau saya gitu, kesadaran itu saya bagi menjadi tiga. Sadar itu apa sih? Dia sadar itu yang pertama adalah tahu. Tahu tentang sesuatu. Tahu bahwa sesuatu itu perlu diubah. Tahu bahwa sesuatu itu perlu dilakukan. Tahu. Yang kedua mau. Mau melakukan itu. Mau melakukan sesuatu itu. Ya, mau. Saya tahu bahwa merokok itu enggak baik. Tapi saya tidak mau berhenti, ya, gitu ya, ibaratnya begitulah. Itu berarti saya belum sadar, gitu ya, belum sadar. Kalau Anda mau meningkatkan kesadaran saya tentang berhenti merokok, Anda harus melakukan tiga hal. Yang ketiga adalah mampu. Tahu tentang bahaya merokok, mau berusaha untuk berhenti merokok, dan latihan agar saya mampu mampu berhenti merokok. Nah, ini consciousness, kesadaran, ya, kesadaran. Informing itu biasa juga disebut dengan penyuluhan, ya, penyuluhan atau kampanye juga boleh, atau apa, sosialisasi, ya. Silakan saja nanti Anda eh, melakukan satu proses praktikum untuk oh, melakukan tindakan-tindakan tertentu, ya, tindakan tertentu yang selalu dikaitkan, dimulai dari informing. Inform. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah confronting. Confronting artinya adalah menghadapkan. Menghadapkan. Menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang bisa saja ditakuti, sesuatu yang membuat mereka tidak mau bergerak, membuat mereka khawatir, ya, membuat mereka konflik, gitu ya. Tapi tersembunyi, ya, tapi tersembunyi. Dengan demikian dihadapkan saja, dihadapkan saja antara dua dua pihak yang berkonflik, dua pihak yang tidak sepakat, dan seterusnya dihadapkan. Dihadapkan ini dengan tujuan agar mereka eh, apa ya namanya, dapat bertemu, gitu ya, bertemu kemudian berkomunikasi. Ya, confronting ini bagian dari educational. Kemudian ada training atau pelatihan. Saya kira itu sudah biasa, capacity building. Ya, tapi kalau training itu adalah individual capacity building, bukan community capacity building. Ya, sama-sama capacity building, tapi community capacity building itu berangkat dari community capacity. Kalau individual capacity building itu berangkat dari individual capacity. Training itu berangkat dari individual capacity. Tapi kalau komunitas itu community capacity itu adalah kerjasamanya, ikatan-ikatannya, kekompakannya, solidaritasnya, budayanya, kebiasaannya, dan seterusnya. Ya. Itu community capacity. Kemudian adalah representational role, mewakili, ya, mewakili.
berbicara atas nama atau bekerja atas nama. Bekerja atas nama kelompok tertentu di dalam memperoleh resources, sumber daya. Ini misalnya sumber dana, ya, sumber daya, dan seterusnya. Resources, dukungan, berbicara atau bekerja sama atas nama kelompok, misalnya lansia, kemudian atas nama kelompok lansia terlantar di hadapan kelompok lain itu misalnya pemerintah desa. Pemerintah desa itu tidak peduli terhadap kondisi lansia. Ya, nanti Anda bisa mengembangkan teknologi ini untuk melakukan advokasi. Gimana sih caranya memudahkan terjadinya advokasi antara kelompok lansia dengan pemerintah desa atau pemilik sumber daya atau apapun ya. Memanfaatkan media, nah, ini ada juga Anda tahu yang namanya Mas Fajar, Fajar Khairul, mahasiswa kakak kelas Anda yang bertugas belajar, izin belajar dari Poltek Esos ini, dia praktikumnya di bencana, tapi bukan dalam rangka mengembangkan apa namanya, mengembangkan kepedulian warga untuk responsif terhadap bencana, bukan. Tapi dia lebih mengarah kepada using the media di dalam mencatat, melaporkan, mendorong agar orang lain itu siap siaga, gitu ya, dengan cara mengembangkan media. Medianya ini disebutnya atau diciptakan oleh dia namanya si gercep. Nah, si gercep. Bahasa Sunda gercep itu artinya gerak cepat ya, bukan bahasa Sunda ya, bahasa bahasa gaul lah, gerak cepat. Sedangkan C-nya ini adalah sistem informasi. Sistem informasi gerak cepat. Ya, sistem informasi gerak cepat, sistem informasi ini adalah using the media. Menggunakan handphone, dia mengembangkan aplikasi tertentu, kemudian dia kembangkan bersama warga untuk agar mereka itu gercep. Gercepnya terhadap apa? Terhadap bencana. Nah, ini dikembangkan oleh Fajar. Boleh Anda melakukan ini, si gercep ini teknologi ini. Teknologinya benar-benar teknologi, teknologinya adalah sistem informasi. Sistem informasi, tapi tujuannya agar masyarakat itu gerak cepat terhadap bencana, gerak cepat terhadap bencana. Itu si gercep ajar. Saya apresiasi karena pembimbingnya waktu praktikum saya, sekarang tesisnya juga dengan saya paham betul mengenai si gercep ini. Proses-proses yang dikembangkan oleh Fajar dalam praktikum juga dapat diacungi jempol gitu ya, dapat diacungi jempol. Walaupun dia bukan S1-nya bukan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Ya S1-nya bahasa, bahasa. Tapi sangat cepat di dalam memahami pekerjaan sosial atau community development. Dia mengembangkan ini. Nanti boleh Anda komunikasi. Dia kepala
apa itu namanya? Bahasa ya, lab bahasa. Yang berikutnya adalah public relations, saya kira mudah, udah paham betul. Eh, Networking juga tadi pengembangan jaringan ya. Pengembangan jaringan itu bisa apa itu namanya apa? Heksagonal kah atau ekologis? Networking itu ekologis, pengembangan sistem ekologi. Ya. Sistem ekologi itu kan teori pekerjaan sosial utama itu sistem dan ekologi. Ya. Anda bisa mengembangkan networking ini menjadi sebuah teknologi. Ini di networking ekologis gitu, itu sudah menjadi sebuah nama teknologi. Ya. Terus sharing knowledge, ini kaitannya dengan tadi hmm, consciousness raising atau community capacity atau individual capacity atau training juga sama. Sharing knowledge and experience, pengalaman kan. Terus technical role, peranan teknis, data collection. Ini misalnya Anda mengembangkan bagaimana cara atau memodifikasi MPA misalnya kayak gitu ya yang pernah saya ceritakan di kuliah di kelas. Saya juga membimbing dia mengembangkan MPA tetapi berbau motivasional interview, ya. Karena dia adalah lulusan psikologi, dia punya pemahaman yang cukup mendalam mengenai human motivation, gitu ya, human motivation. Tapi kemudian di Poltekkes dia belajar mengenai MPA, nah, Methodology of Participatory Assessment. Menurut psikologi, menurut ilmu atau teori motivasional, yang namanya partisipatory itu selalu mengabaikan, selalu apa ya namanya mengubur gitu ya, mengubur motivasi. Motivasi individual itu terkubur, diganti dengan kesepakatan kolektif. Apakah kesepakatan kolektif itu lebih baik daripada motivasi individual? Nah, gitu. Kalau si mahasiswa saya itu mengatakan tidak, yang bersifat apa itu namanya partisipatori yang mengedepankan kolektivisme. Kolektivisme itu artinya ya kebersamaan ini, kesepakatan bersama ini. Itu kan kolektivisme. Kolektivisme ini kan membunuh motivasi, ya, mengubur motivasi, motivasi individu. Dengan demikian, banyak sekali program-program yang berdasar pada MPA ini gagal. Gagal. Menurut dia nih, orang psikologi ini, psikologinya juga psikologi klinis, clinical social psychology. Ya, tapi dia meneliti mengenai MPA. MPA yang menurut dia mengubur motivasi individual. Nah, kemudian dia mengembangkan tuh metodologi atau apa itu namanya teknologi untuk menggabungkan teknik-teknik MPA partisipatif kolektif dengan motivasi individual. Ya, jadi disebutnya adalah
motivational interview. MPA motivasi, saya lupa judulnya ya, menggabungkan antara eh, MPA dengan motivational interview. Using komputer, saya kira nggak perlu dikembangkan, ini hanya untuk bagaimana Anda sudah paham betul bagaimana memanfaatkan menggunakan komputer, tapi kalau dikembangkan jangan sampai nih ya, nggak perlulah kamu kembangkan teknologi semacam ini. Verbal and written presentation, presentasi ini juga ini sejenis nih, sejenis nggak mendesak gitu ya, nggak mendesak untuk dilakukan di dalam pengubahan komunitas. Kemudian berikutnya adalah manajemen, ini biasanya ada di HSO, HSO ya, itu HSO. Nanti kalau Anda praktikumnya adalah praktikum HSO, mungkin Anda bisa mengembangkan teknologi ini. Nah, PK, PK itu apa? Pengembangan kapasitas organisasi itu bagian dari peranan ini, teknik ini, ya, technical role ini, manajemen. Boleh Anda mengembangkan itu, entah nanti ada teknik apa atau teknologi apa di dalam manajemen itu yang bisa Anda kembangkan. Kalau Anda praktikum di HSO, ya, apa itu namanya MOPK, Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Nanti ada praktikumnya itu, praktikum 2. Ya, financial control ini laporan-laporan evaluatif dan seterusnya. Ya. Oke, ini beberapa ini penulis lain ini, ya, sama lah kurang lebihnya sama. Ya. Broker, nah ini yang seringkali kata mendengar istilah broker itu bukan kata dasarnya bukan dari break, bukan dari bro. Nah, ya, ada kan ya break, broker, broker. Orang yang melakukannya itu menjadi melakukan apa? Kalau break itu pecah atau patah, gitu ya. Break, broke. Kalau broker itu berarti pemecah atau pematah, ya. Tapi sebenarnya broker ini berasal dari kata dasar brokerage. 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 Brokerage itu ada hubungan. Nah, hubungan. Jadi brokerage itu ya perantara ini tadi ya, perantara itu menciptakan hubungan. Menciptakan hubungan. Katakanlah mak comblang gitu ya, menjadi mak comblang. Itu beberapa ini ya peranan yang bisa Anda kembangkan nanti di praktikum. Ya, ini penjelasan-penjelasannya yang yang terkait dengan peran-peran tadi. Ya, peran tadi. Baik, itu kuliah kita kali ini yang bisa Anda peras nanti ya, Anda peras atau Anda oh, kembangkan gitu ya, kembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teknologi.
ya, yang menjadi sebuah teknologi yang akan Anda jadikan topik utama praktikum ini. Ya, praktikum. Ini hanya apa namanya pemicu aja ya, pemicu saja. Nanti pemicu Anda di dalam. Nanti kita bisa diskusi. Saya menyediakan waktu bagi nanti pada saat Anda praktikum pengubahan komunitas, walaupun saya bukan pembimbing Anda boleh berdiskusi saya. Ya, silakan saja ketemu saya. Ruangan kita kan deketan ya. Kamu tempat situ diskusi untuk mahasiswa, kita ngobrol bareng boleh. Ada komen? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Ya, dan sedikit Pak, ya, Eh, eh, berkaca dari beberapa mata kuliah lain Pak Ari, ya, apa namanya, seperti terapi dan juga kebijakan itu kan, apabila kita mengambil tesis berkaitan dengan dua hal itu, kita harus melanjutkan apa yang kita lakukan di praktikum. Apakah kalau ya. kita mengambil tesis tentang masyarakat juga Pak, komunitas juga, apakah melakukan hal yang sama juga Pak? Iya. Jadi, praktikum itu harus terintegrasi dengan tesis. Tesis, oh, Ya, selalu terintegrasi. Jadi, Anda praktikumnya terapi, ya, dengan demikian tesis Anda juga harus terapi. terapi. Ya, teknologi-teknologi yang ada di terapi. Hmm. Jadi memang Itu benar melanjutkan berarti Pak nanti ya? benar-benar harus melanjutkan. Kecuali dalam hal khusus ya. Hal khusus itu misalnya kamu selama praktikum itu mengalami sebuah hambatan gitu ya, hambatan sehingga kamu mengalami kesulitan untuk mengembangkannya dalam tesis. Ya, misalnya ada hubungan yang tidak baik atau kelompok itu atau organisasi itu sulit gitu ya, sulit untuk diteliti dan seterusnya, akhirnya Anda mengalihkan ke tempat lain. Nah, itu boleh. Asal Hmm. isunya dibawa dari praktikum. Hanya saja Praktikum. lokasinya bisa beda. Ya, bisa. Hmm, iya. Tapi Tapi kalau isu pokoknya dipikirkan kan. secara Ya. logika sepertinya kalau tesis di masyarakat itu emang nggak bisa sebentar Pak ya sepertinya ya. Maksudnya gimana? Sepertinya prosesnya kalau di masyarakat itu tidak bisa hanya sebentar. Iya, iya, ya tergantung teknologi apa yang kamu mau kembangkan. Bisa Ya, saja sebentar, bisa saja sebentar. Kayak yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak Fajar itu. ya, Fajar itu dia lebih bersifat non partisipatif sebenarnya. Karena dia mengembangkan teknologi informasi itu, si gercep tadi. Ya, ya. si gercep tadi itu sistem informasi, murni sistem informasi. Dia berkomunikasinya dengan para perancang Hmm, program, program-program aplikasi, itu ya, ya, aplikasi digital. Walaupun isu pokoknya adalah membuat masyarakat itu gerak cepat, gercep, ya. gerak cepat untuk respon terhadap bencana. Tetapi kerjanya aplikasi, aplikasinya Hmm, udah jadi sekarang. hmm, Tesisnya harusnya jadinya nanti di bulan Mei Juni lah gitu. hmm. Tapi sekarang Terus udah jadi mau ujian besok juga udah bisa sebenarnya si Fajar itu. Mas Fajar. Karena eh, apa ya namanya sampel juga enggak ya, tapi lebih lebih berbau teknologi informasi, ya Ya. teknologi informasi yang nantinya diinstal ke dalam handphone. Hmm, Nah, ya, diinstal ke dalam. ya, Pak. Siap. Enggak selalu harus lama. Ya, Ya, enggak selalu harus lama. Oke. ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Diva di belakangnya ada siapa Diva? Adik, Pak. Enggak, di belakangnya Maaf, ada Pak. siapa? Oh, tidak ada siapa-siapa, Pak. Ada. Ada adiknya, Pak. Ayo lo Naufal. siapa? Salam ya. Salam buat Naufal. Naufal. Baik, Pak. Ada lagi komen? Oh, tapi gampang itulah ya. Praktikum itu sesuatu yang menyenangkan ya, menyenangkan. Nanti Anda praktikum di masyarakat, terutama untuk pengubahan komunitas, relatif relatif mudah, relatif menyenangkan, gitu ya. Walaupun walaupun nih praktik ada desas-desus ya, desas-desus ada ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh para mahasiswa kakak-kakak kelas Anda bahwa praktikum komunitas itu relatif mahal. Ya, mahal. Mahal itu ya Anda kalau mengadakan pertemuan atau FGD atau apa ya harus menyediakan konsumsi, ya, nyediain kopi, ya kayak gitu lah. Ya. Biaya itu ada lah ya, biaya itu ada. Beda dengan HSO misalnya, HSO atau MOPK. Tapi itu relatif. Oke, Bapak ini mau tanya, ya silakan. Siapa nih? ini saya Pak Hana. Hah? Iya Pak. Ya. Untuk kan tadi ada yang empat itu Pak, ada fasilitatif role, ada Hmm. educational, ada Hmm. recreational role, sama technical role. Nah untuk educational role itu sama dengan Peksos pendidikan bukan Pak? Atau Oh berbeda? enggak, ya ya bisa juga, bukan tapi bukan sama. Artinya kayak pekerjaan sosial pendidikan itu bagian dari eh, atau educational role itu bagian dari baksos pendidikan mungkin ya. Tapi tidak selalu di sekolah ya. Kalau pendidikan itu kan ada di sekolah. Tapi teknologi-teknologi pendidikan itu lebih terkait dengan memudahkan orang untuk paham. Paham itu orang itu tidak selalu di sekolah, gitu ya. Tetapi bisa masyarakat menguatkan pengetahuan. Ini siapa yang bicara tadi ya kok nggak kelihatan siapa? Biasanya ada hijaunya gitu. Hana, Pak. Hah? Hana. Hana. Iya. Hana. Iya Bapak, Hana. itu. Mana Hana dia? Ya, oke. Sosialisasi itu kan educational juga sebenarnya. Consciousness raising itu kan educational. Ya, Oke, baik Pak. Berarti bagian dari Peksos pendidikan ya Pak. Soalnya ya. apa dengar-dengar juga untuk ada tingkat yang di bawah ini tuh ada kajian Peksos pendidikan gitu Pak. Ada tambahan itu. Kirain Mhm. sama ternyata merupakan bagiannya. Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi dihubungkan. Tapi beda juga bisa. Karena kalau pendidikan, Peksos pendidikan itu kaitannya sama orang yang sedang sekolah, gitu ya, orang yang sedang sekolah. Sedangkan educational role itu tidak selalu terkait dengan orang yang sedang sekolah, tetapi masyarakat yang tidak paham, masyarakat yang tidak tahu, ya, ya menguatkan pengetahuan warga itu educational, educational. Membuat bahwa hak anak itu menjadi sesuatu yang penting. Itu kan educational role. Tapi apakah itu pekerjaan sosial dengan pendidikan?
dunia pendidikan, bukan juga. Ya, oke. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Banyak ini ada beberapa ini. Yang satu saya mau didesak-desak oleh mahasiswa bimbingan saya yang mau melakukan lokakarya. Hari ini mau melakukan lokakarya, pengen ketemu dulu. Yang kedua ada undangan halal bihalal nih, halal bihalal di Poltek Esos. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto dulu, Pak. Waalaikumsalam Foto dari warahmatullahi kemarin wabarakatuh. udah foto dari tadi udah foto, Oh, sudah difoto. Oke. udah difoto. Tapi saya kok nggak bisa geser-geser ini toh, geser-geser apa ini namanya? Ini cuma satu halaman ini atau berapa ini? Ada tampilannya, Pak. Bisa dipilih tampilannya. Ini satu halaman ini ya. 1, Ya, 2, Pak. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh iya, 21. Oh berarti memang cuma satu halaman ini. Oh, iya. Ya, satu halaman. Bapak Enggak. izin tadi saya hadir. Oh Terus iya, dia ya, hadir. ya. Rasnovtia, ya. Hana kok saya nggak ngelihat Hana? Mana sih Hana? Putih-putih, Pak. Putih-putih. Kerudung putih, Pak. Latar putih, Oh kerudung iya, putih. iya, 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 iya. Iya, betul. Sengaja Hana. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Saya Terima leave kasih, ya. Pak Ari. Terima kasih atas penyediaan linknya. Terima Siap, kasih, Pak. Bapak. Iya, Nah, Bapak. video Terima juga. kasih banyak, Bapak. Oke. Terima Sampai kasih ketemu, Pak. Bapak. Pak. Kopak-kopak. Mandi. Ayo, Boy. Mandi, Boy. Sorry ya, udah Bagi mandi. MBG Tapi- nih, Boy. Bagi tapi MBG liatin deh, waktu buka. istirahat. Ya, sini. Ayo bojo loro. Alah, omong tok. Tunjukkan wanita omong tok. Kok kayaknya kameranya jadi rusak, kok jadi warna ungu ini. Akibat menipu. Biasanya yang sibuk ngomongin istri banyak mah yang paling takut sama istri. Nah, Ah, Aku udah benar pernah, banget. aku udah pernah Iya. lihat Papip di depan. Oh my God. Takut Sumpah, kayak banget bener-bener banget. kicep, Makanya kicep, cuma berani ngomong doang. Iya. Ya kan, Mbak? Nggak Cuma mesti di sampingnya nunjukin. sambil duduk diem. Tolong. Dia pelampiasan Puas Itu banget ketawain strategi orang. suami untuk jaga image. Enggak. Puas Iya. sekali. Bukan aja jaga image. Padahal takut. pelampiasan itu Sekicep-kicepnya pelampiasan. di samping istrinya kayak, Beda "Ini orang takut kenapa?" sama jaga Alah, rahasia. Enggak, itu mah takut Betul. istri. Pribadi. Pokoknya dua. Aku sudah Ah, sampai aja belum Coba lah habis. kalian pikir secara no, logika. no, Kalian no. pikir secara logika. No. Coba tunjukin istrinya, coba Jangan tunjukin. empat, cuma satu kan Bilang kasihan suami istri. di depan Mau istrinya, diapain coba. dia ini banget coba. teman-teman kayak Aku gitu. suka Udah dengan lihat keributan ini. pakai kedua mataku. Aku Ya, aku bilang kayak, Deska, Mom, Papip kalau di Deska. kelas nakal. Terus kayak, Deska ikhlaskan aja iya, suaminya marahin kalau mau nikah aja. lagi. Aku sering bilang gini ke suamiku, kan kalau dia, kamu butuh bantuan orang baru nggak di rumah biar kamu nggak terlalu capek? Oh iya, kalau 2 aku nggak bisa, 4 aja sekalian, bisa nggak, mampu nggak? Aku bilang gitu, tapi nggak bisa suamiku. Mantap jawabannya. Kalau 2 aku takut cemburu, makanya aku tantangin 4 langsung, tapi dianya nggak bisa, Bener ya sih. udah. Jadi kayak lebih adil gitu ya kalau Kata 4. aku itu kayak Yang les salah private ya. Deska. Ntar lama-lama bikin Kalau- RT. Kalau Kalau Satu langsung 4 RT kan, Itu strategi langsung- laki-laki biar langsung 4 biar itu kamu bisa aja jadi yang keluar ya. baik jadi saudara, rumah. Jadi Kak. klub futsal. Aku suka dengan keributan ini. Ya udah, bye-bye. Bye. Pamit kakak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu halal bihalal.